masa-masa minder itu. Minder, pesimis masa depan. Besok gue mau jadi apa nih? Buku tahunan gitu kayak tadi bilang, orang tulis buku tahunan, kemana kamu 10 tahun dapat dijumpai? Saya akan mudah dijumpai, saya akan jadi public figure, saya akan jadi director. Hohoho. Welcome to UNS, Ujian Nasional Super U. Kami dari SMAK Tirtamarta BPK Penabur. Disebut apakah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi atau individu yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan? Kemampuan yang terpendam pada diri setiap orang dan pastinya siswa-siswi SMA Tirtamarta BPK Penabur memilikinya. Disebut apakah hal tersebut? Talenta. Potensi. Jawaban yang benar adalah potensi. Jadi secara saintifik, mengapa air tuh bisa ada di bumi? Nah, itu pertanyaannya. Terus kita diskusi, jadi ada beberapa pendapat. Salah satunya mungkin karena bumi kan pernah dihit sama meteoroid ya, dulu sebuah meteoroid yang besar, yang kebetulan juga mengandung unsur-unsur air. Unsur-unsur air itu kan terbuat dari H2O ya. H2O itu berarti 2 hidrogen dengan oksigen. Berarti secara otomatis kalau ada kedua unsur tersebut dalam dunia ini atau bumi ini mungkin dihasilkan oleh meteoroid tersebut, seharusnya secara saintifik air itu sudah bisa dibuktikan ada, yaitu dengan H2O tersebut. Dah, itu aja sih simpel. Benar. Pertanyaannya tuh simple dan gak terlalu panjang. Apa bunyi hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi itu jadi energi tidak dapat diciptakan atau dihapuskan atau bahasanya apa gitu lah. Dihapuskan. Jadi misalnya kayak apa namanya, aku dorong Jaka nih, terus dia jatuh. Nah itu berarti energi yang aku transfer dari tangan aku jadinya ke dia gitu. Yang bagian energi itu tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan itu benar, tapi kurangnya itu energi bisa diubah bentuknya dari energi kinetik bisa jadi energi potensial, dari energi listrik jadi energi apa, tapi ya emang nggak bisa dihapuskan atau diciptakan. Tapi kurang lengkap, tapi benar, tapi kurang. Kurang lengkap berarti ya, 5 berarti nilainya ya. Disebut apakah rasa takut atau merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu khususnya di sosial media? Jawabannya FOMO, fear of missing out. Jawabannya adalah betul guys. Fear of missing out, mungkin dalam bahasa Indonesia ya takut untuk ketinggalan sesuatu ya. Jadi kayak nggak mau ketinggalan apapun. Jadi kalau ketinggalan sesuatu tuh kayak apa ya, gelisah gitu. Salah satu hal yang sekarang jadi trending banget dan banyak cewek juga mengalami hal yang sama adalah insecurities dan body image. Body image kita tuh mungkin karena sekarang lagi tren-trennya banget Hallyu Wave ya, K-pop gitu. Jadi banyak cewek-cewek tuh akhirnya kayak ngerasa dirinya itu kurang, ngerasa dirinya bahwa tubuhnya itu tidak bisa dibandingkan dengan cewek-cewek lain karena cewek-cewek lain itu jauh lebih bagus. Dia ngerasa bahwa dirinya itu tidak pantas untuk disebut dengan wanita yang sempurna karena mereka merasa tubuh gue ini jauh lebih jelek dibandingkan cewek-cewek yang ada di TV, yang ada di sosial media. Bahkan teman-teman gue sendiri aja tuh badannya jauh lebih bagus. Nah itu banyak cewek-cewek zaman sekarang dan teman-teman aku sendiri itu sering curhat karena mereka ngerasa insecure. Gimana ya caranya supaya gue lebih cantik? Gimana caranya supaya badan gue kayak hourglass body dan lain-lain yang harus memenuhi standar kecantikan wanita sekarang. Kalau dari sisi pribadi aku sendiri juga ngalamin banyak namanya insecurities. Wajah aku gak sempurna, tubuh aku juga gak sempurna. Aku pernah beberapa kali di body shaming sama beberapa temanku dulu waktu kecil. So I think everybody itu punya kelemahan dan kelebihannya sendiri, apalagi dalam masalah fisik. Dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain karena semua orang itu memiliki fisik yang berbeda-beda. Mau kita ngakuin hal apapun itu, yang namanya ciptaan Tuhan itu nggak bisa diubah. Dan kalian itu adalah lukisan kanvas putih yang udah diciptakan oleh Tuhan dengan begitu baiknya. Jadi jangan ngerusak kanvas itu dengan coretan-coretan nggak berguna, dengan tambahan-tambahan yang nggak berguna. Karena aku pikir ya sebagai seorang manusia juga, kalian itu penting dan berharga dan patut untuk dihargai sebagai seorang manusia. Mau bentuk apapun tubuh kalian dan bagaimanapun kelihatan kalian secara fisik sekarang ini. Saya dengan Koko Joseph Irianto, saya berprofesi sebagai pengacara.
Beberapa bulan sebelum waktunya masuk kuliah itu ayah saya meninggal. Saya anak tunggal dan ibu saya tuh bukan tipe ibu pekerja, bukan. Jadi memang dia 100% ibu rumah tangga. Setelah kehilangan ayah saya itu saya merasa ada satu sayap yang patah. Mama saya menganjurkan saya untuk kuliah dan saya memilih fakultas hukum. Untuk masuk ke fakultas hukum, saya kan masuk fakultas hukum di Jakarta. Saya orang Cirebon datang ke Jakarta. Di Jakarta pun saya ambil fakultas hukum unggulan lah, ya kan, yang dimana biayanya nggak murah. Untuk biaya masuknya aja harus menggunakan uang kotak sumbangan di samping peti ayah saya. Dari saat ayah saya meninggal, kita nggak punya penghasilan apa-apa. Jadi memang semua biaya saya kuliah dan sebagainya itu dari gadein rumah yang hanya satu-satunya. Di tempat saya kuliah itu bukan orang menengah ke bawah, menengah ke atas gitu. Saya minder, atau pernah minder gak sih orang mainnya ini, orang pakai pakaiannya ini? Iya, saya pernah mengalami masa-masa minder itu. Minder, pesimis masa depan. Besok gue mau jadi apa nih? Temen gue mau jadi, misalkan contoh mau jadi pengacara, bapaknya udah punya kantor pengacara sendiri. Ada temen gue mau jadi notaris, emaknya notaris. Lah gue sementara apa? Jadi memang masa depan tuh gelap gitu kayaknya. Di saat itu kan saya labil, ya kan, pernah lah kenakalan anak muda, kayak contoh bohong sama orang tua, ini beli buku nih, ternyata buat main, ya nakal seperti anak muda pada umumnya. Ya kadang-kadang ada kelas yang nggak lulus lah, itu kan harus keluar kos lagi, dan itu gede loh. Kalau saya nambah 1 semester aja saya perhitungan bisa 60 juta. Tahun itu, yang paling susahnya itu saat masa labil, ya kita nggak ada sosok ayah dan keuangan morat-marit. Mama saya tuh setiap hari merintih nangis sedih, bro. Karena apa? Pesimis masa depan. Dia juga tidak punya kemampuan untuk bekerja, tidak ada kesempatan yang datang kepada dia, sementara dia juga tidak berharap banyak ke anaknya. Gue pernah nge-grab mobil juga pernah, motor pernah. Setiap hari depresi, pesimis masa depan. Pesimis masa depan tuh menurut gue menyakitkan sekali sih. Karena gue besok nggak tahu mau ngapain. Berjuangnya pun karena ulah gue kan. Ulah gue yang gak lulus. Coba kalau misalnya lulus tepat waktu, udah handle semua. Udah dicoba semua. Dan selalu gagal. Ya mungkin gue bisa bilang semuanya gagal yang gue lakuin dulu ya. Kadang-kadang nge-grab kalau nggak ada duit. Awalnya malu. Tapi kalau lapar udah nggak malu, bro. Jadi gue tuh cuma punya privilege satu doang. Yaitu sekolah gue dibayarin, udah itu doang. Pas setelah lulus S1 kan ya ada yudisium tuh. Yudisium itu syaratnya harus menggunakan jas hitam, celana hitam, dan kemeja putih dalamnya. Hari itu gue tidak punya jas hitam dan gue tidak punya kemampuan untuk beli jas hitam. Akhirnya gue pinjam sama teman gue, saking nggak punyanya. Dari kelulusan itu nggak ada yang spesial karena setelah lulus apakah gue langsung dapat kerja? Kagak, nganggur ngerepotin orang tua lagi. Nyokap gue tuh gigih karena dia tuh, gue yakin anak ini nih pasti berhasil. Dia berdoa setiap malam tuh, gue yakin ya itu pasti ada waktunya Tuhan nanti, mungkin belum sekarang kayak gitu. Kesempatannya tuh datangnya 5 bulanan atau 4 bulan atau 5 bulan. Gue termasuknya cepat, bro. Dari gue sumpah jadi pengacara, dapat klien. Gue itu awal-awal ketemu klien itu di lobi apartemen, bro. Lobi apartemen, di kafe dan sebagainya. Kayak looks-nya kayak gue, kelihatan muda, apa lo percaya? Tapi kalau jalan bersama dengan perkenanan Tuhan, bro, itu pasti berhasil. Pasti berhasil karena apa? Karena yang jadi klien gue tuh bukan umur 40 tahun, bukan umur 50 tahun, 70 tahun klien gue tuh ada. Jadi setelah dari klien pertama itu semakin semangat, akhirnya gue dapet 1 klien dari Singapura. Akhirnya dapat 1 klien dari Singapura yang datangin gue pasti bukan dia. Dia ini sedang sakit koma di Singapura, ya kan. Akhirnya dia menunjuk gue lewat orangnya di sini, menunjuk gue. Saya maunya Koko Joseph gitu. Sampai si orang yang datang ini dia masih muda loh. Enggak, saya maunya dia. Sampai kasus masuk pertama kali ke pengadilan, abis itu singkat cerita orang itu meninggal. Orang itu meninggal dilanjutkan oleh ahli waris, istrinya, ahli warisnya salah satunya, itu dikuasain. Akhirnya gua urus sampai selesai. Saya datang ke pemakamannya dan seluruh keluarganya itu lihat saya.
tahu, oh ini pengacaranya ya, masih muda banget ya katanya, kayak gitu. Secara akal manusia nggak mungkin bro, nggak mungkin milih gua. Pengacara yang lebih pinter banyak, ya kan, yang lebih berpengalaman banyak, yang mukanya lebih garang banyak, kenapa harus gua? Tapi kalau Tuhan sudah tetapkan buat gua tuh pasti dapat ke gua, nggak mungkin ke yang lain. Ayat yang menguatkan saya sejauh ini adalah Amsal 10 ayat 22 yang bunyinya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Perkenanan itu hak prerogatif Tuhan, jangan maksa-maksa. Saya udah berusaha banyak hal bro, tapi tidak berhasil. Saya sudah bekerja keras, sudah bersusah payah, sangat susah payah, tapi tidak berhasil juga. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, upaya sekecil apapun berhasil. Dan lu tuh akan merasa, wah stok gagal gue tuh udah habis ini. Tinggal mungkin keberhasilannya semua gitu. Yesus bagi gue bisa jadi Tuhan, bisa jadi teman. Dia mau gue susah, mau gue senang, mau gue sukses, dia tetap Tuhan. Karena semuanya kan atas kehendak Tuhan. Hai, aku Koko Joseph Irianto. Sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, dan khawatir akan masa depan. Aku juga mengalami proses yang sulit dan menyakitkan ketika kehilangan ayah tercinta. Dampaknya, kondisi ekonomi saat itu terpuruk. Aku mau ajak kamu nih untuk punya support system yang mau ada buat kalian. Kalau kamu ada masalah, jangan dipendam sendiri ya. Kamu bisa langsung curhat dan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Karena ada program Super Youth dan layanan konseling dari CBN yang mau jadi sahabat untuk kamu. Siapakah tokoh ini? Aku terasingkan dari keluargaku karena ketidaksukaan saudara-saudaraku kepadaku. Yusuf. Mungkin kalau dari Yusuf itu adalah betapa orang-orang dekat-dekatnya dia pun juga gak ngehargain dia, membenci dia, dan memberi dia banyak tantangan. Dia tuh tetap mau berjuang, bahkan setia sama Yesus, setia sama Tuhan. Even sampai akhirnya dia menuju ke tingkat yang paling tinggi, salah satu tahta yang paling tinggi di Mesir. Dia juga gak pernah ngelupain Tuhan. Jadi mungkin di situ lebih ke arah dia kayak kacang gak pernah lupa kulitnya sih. Jadi dia selalu inget sama Tuhan dan selalu berpegang sama Tuhan. Orang yang memiliki peranan paling penting dalam segi pembuatan produksi atau sebuah karya seni seperti drama atau film, ia juga mengarahkan talent atau artis sesuai dengan skrip yang sudah dibuat. Disebut apakah? Direktur film gitu atau direktur apapun itu. Dari cowok? Sutradara. Jawaban yang benar adalah director atau sutradara, betul gak? Dari SMP dulu sebenarnya sukanya main basket. Dan kalau papa kan meninggal waktu saya 2 SMP. Jadi kakak saya udah nanyain, "Yani kamu mau kerja apa nanti?" gitu. Karena kehidupan keluarga kami sulit sekali setelah papa meninggal. Saya bilang, saya akan jadi pemain basket. Waktu itu belum IBL, masih Kobatama. Jadi persepsinya kan masih income-nya kecil nanti. Gimana jadi pemain basket hidupnya? Tenang kok, nanti 30 tahun saya pensiun jadi pemain, saya jadi pelatih. Umur 40 saya pensiun pelatih, saya masuk Perbasi. Mungkin kehidupanku tidak akan mapan-mapan banget, tapi cukuplah. Dan saya hidup di dunia yang saya suka, karena suka banget main basket. Terus lumayan berbakat, kayak SMA tuh udah bisa ngedang gitu kelas 1. Berbakat dan percaya bisa ke sana. Sampai suatu hari di gereja ada khotbah, setiap orang dilahirkan dengan panggilan dan desain sangat spesifik. Allah menenun engkau dalam kandungannya gitu. Jadi kamu tuh dilahirkan untuk tujuan yang sangat spesifik. Waduh, apa ya? Walaupun kelihatan indeksnya nyata sekali main basket gitu ya. Coba deh dibawa dalam doa dulu. Terus waktu itu ada program baca Alkitab setahun untuk habis. Bacalah, dan waktu itu baca Musa nggak jadi masuk tanah perjanjian kan, dan Tuhan bilang kamu akan mati sebelum menyeberang sungai Yordan itu. Nggak tahu remanya waktu itu aneh banget, saya ngerasa ya aneh banget ya, Tuhan tuh ngasih tahu orang kapan meninggal.
Ayo dekatkan diri sama Tuhan. Tuhan membuka rahasia buat orang-orang yang mendekat. Oke, apa ya Tuhan, aku dilahirkan buat apa? Gak ada yang ngajarin, puasa deh. Puasa sebulan, gak ada apa-apa. Masuk bulan kedua. Jadi saya puasanya benar-benar bangun pagi, makan, kadang gak makan, udah gak minum sampai jam 6 gitu. Anak muda kadang-kadang jebol juga jam 3, ya udah deh sampai jam 3. Tapi ya udah jam 3, jam 6, puasa panjang banget. Bahkan waktu itu kelas ada puasa berikutnya di tengah seleksi prapon basket gitu. Latihan keras tapi puasa. Udah kakak saya sampai bilang, Yandi kamu puasa-puasa terus tuh mau apa sama Tuhan, jangan paksa-paksa Tuhan gitu. Saya jadi merenung tuh, emang iya ya saya puasa buat paksa Tuhan. Lalu saya nemu jawabannya, saya sedang mau menunjukkan sama Tuhan bahwa apa yang saya inginkan gak penting wujudnya makanan, lebih penting apa yang Tuhan mau. Singkat cerita dalam proses puasa itu, kakak kelas saya tahu bahwa saya kadang-kadang main drama di gereja, drama skit kecil-kecilan. Sementara dia ada ujian bahasa Indonesia di sekolah, terus yang ditolong buatin drama dong gitu. Oh oke. Udah saya tulisin, saya kirim. Di hari mereka akan latihan saya sakit campak, nggak boleh keluar rumah. Waktu lagi terbaring tidur demam, saya membayangkan hari ini mereka latihan. Saya itu nggak terima kalau sampai mereka akan tampil di luar bayanganku saat menulis skripnya. Akhirnya kabur dari rumah. Naik beca pakai sarung gitu. Dan itulah pertama kali saya ngedirect. Untung rumahnya gede jadi mereka gak ketularan. Pertama kali ngedirect itu jaraknya 10-15 meter dari jauh. Ayo ini jalan ke sana, jalan ke sini. Selesai, barulah saya sadari ada hal yang membuat saya lebih bergairah dan lebih suka daripada basket. Yaitu directing. Waktu itu belum ngerti directing film. Tapi di saat yang sama juga mungkin karena puasa lagi peka-pekanya ya, ada kelegaan gitu. Ada damai yang saya cari. Ngerasa kayak ini nih kayaknya Tuhan senang kalau saya kerjanya atau jalani hidupnya dengan cara membuat suatu cerita dan mengarahkan. Waktu papa meninggal 2 SMP, setelah itu hidup keluarga tuh susah banget. Susahnya susah banget, ya pasti banyak yang lebih susah. Cuman sesusah apa-apa pokoknya serba gak bisa gitu. Sulit kehidupan. Tidak mungkin kuliah di KJ. Ke Jakarta gak mungkin, saya dari Makassar. Mama udah siapin emas ternyata, ada emas segini tuh, sebatang segini. Saya ingat banget dialognya di sofa toko udah tutup. Yandi mama punya emas segini, waktu itu ini kalau dijual 10 juta. Kamu cari kampus yang sampai lulus 10 juta. Saya mau ke IKJ mah. Apa itu? Di Jakarta gini-gini. Gak mungkin, mama tuh gak punya duit. Saya termasuk anak yang baik-baik di rumah. Itulah pertama kali saya berantem sama mama saya. Tapi saya aku sudah puasa, Tuhan berkata, enggak berani, enggak mau, enggak berhikmat banget. Tetap aja, iya, oke gitu. Tapi di hati tuh karena udah nemu damai itu yang tidak bisa dijelaskan, sampai tuh yakin. Makanya nulis di buku tahunan gitu, kayak tadi dibilang, orang tulis buku tahunan, kemana kamu 10 tahun dapat dijumpai? Saya akan mudah dijumpai, saya akan jadi public figure, saya akan jadi director. Nggak tahu bisa apa enggak. Udah suatu hari tiba-tiba mama bilang, waktu itu mama bilang, temenin mama cembeng itu ziarah setelah Imlek. Saya itu takut banget cembeng, males. Kenapa? Karena pasti disuruh pai-pai. Kan gak boleh iman Kristen kan. Masa di depan kuburan dimarah-marahin anak durhaka, aduh panas banget. Tapi ada insight di hati waktu itu kayak gini, udah temenin aja, kasihan mama. Gitu kata-katanya. Saya gak tahu itu suara saya pak, ya udah yuk berangkat yuk. Ya udah dijemput, ternyata yang jemput tuh cecenya mendiang papa. Udah di jalan, Yani ini udah mau kuliah ya, gitu. Kuliah apa ya? Mama saya langsung nyamber. Dia mau jadi sutradara. Kemarin dia bikinin drama itu kakak kelasnya patungan. Dia dapat 300.000. Oh, how cuan ya? Kata tante saya gitu. Belum belajar aja udah bisa ngasilin duit. Iya, kamu banyak-banyak berdoa ya. Kalau tanahnya laku, kamu kuliah di KJ. Oke, yeay. Masih kelas 2 SMA. Udah setahun hidup tuh udah nikmatin, udah sharp, udah semangat. Tapi saya gak pernah berani follow up. Saya manggilnya Singku, gimana gitu, gak berani. Nunggu aja sampai ingat tanggal belasan Juni, 16 apa 14 ya. Itu adalah hari tes IKJ yang pertama, ada 2 hari tesnya. Saya udah beli formulir sendiri. Saya masih di Makassar, masih ngantar roti, masih pulang basket. Dan hari Kamis saya ibadah tengah minggu, ibadah yang isinya orang tua semua. Yang khotbah pastor dari Manado. Bicara tentang panggilan hidup. Pas banget, udah sinematik banget lah. Altar call-nya, ambil kertas, tulis panggilan hidup yang Tuhan taruh di hatimu. Waduh, saya itu udah mau tulis pemain basket. Ya udah sutradara. Kalau tanya saya udah suka film belum. Saya sukanya main basket. Saya lipat-lipat, angkat kita berdoa. Tuhan ini panggilan, ikuti doa saya. Saya gak ikutin doanya. Saya marah di dalam.
Nangis, wah nangis yang sampai nggak bisa buka mata, ingus yang di mana-mana. Saya bilang, Tuhan, kalau ditanya mau apa, saya itu mau jadi pemain basket, planku tuh clear. Tapi setelah cari tahu, Tuhan tuh senang kalau saya jadi director. Aku mau ya Tuhan, ikut apa maunya Tuhan, tapi please bukain jalan-jalannya mana. Hari ini udah tes di IKJ, gitu doanya. Saya masih di sini, gimana? Udah pulang, naik motor jam 10 malam, nangis-nangis. Tiba-tiba ada di hati itu gitu, telepon Singku. Udah terlambat jadi teleponnya. Halo Singku, maaf telepon malam-malam. Iya, kenapa ya Di? Hari ini udah tes pertama, besok tes kedua. Kok nggak bilang? Saya nggak enak Singku. Tanahnya sih belum laku, tapi berangkat dulu aja ya. Mana mamamu? Anakmu saya kirim ya, gini-gini. Wah saya seneng banget. Besok pagi jam 6 pagi, Singku telepon lagi. Singku udah beli tiket Garuda. Paling mahal, karena nggak ada yang lain. Jam 1 siang. Hari itu tiket ke Jakarta harusnya cuma 400.000. Di tahun segitu 2007 itu 1.600.000. Waduh, berangkat jam 1, tiba jam 4, jam 5 sampai IKJ Jakarta Pusat, maghrib kayaknya. Mana ada tes masuk maghrib. Waduh, beli lagi tiketnya. Ya telepon, halo IKJ mau nanya tes masuk jam berapa hari ini. Oh tesnya dimundurin seminggu lagi. Dimundurin tesnya. Kok bisa? Ya nggak ada Pak, ada masalah gini-gini. Wah udah tes, singkat cerita, H-3 sebelum kuliah. Singgo bilang, tanahnya laku, kamu sekolah lagi. Gitu. Sekolah deh, suka film baru semester 5. Gitu. Tapi selama kuliah jadi mahasiswa paling pintar, IP-nya paling tinggi, paling disukai dosen, semua dijalani. Alasannya cuman kalau saya lakukan dengan baik-baik, Tuhan tuh senang. Saya nggak diem dan tunggu mujizat terjadi begitu saja. Saya lakukan riset, telepon teman yang di Jakarta, minta dibeliin formulir, cari tahu sekolahnya di mana. Saya bahkan punya plan. Saya tuh tahu sebelum berangkat ke IKJ, di IKJ itu ada musola. Plan saya, kalau saya cuma dibiayain kuliahnya, saya tidur di musola. Selama kuliah, mentalnya udah di situ. Jadi ada plan, ada critical thinkingnya, terus ada plan B, plan C, plan D, segala macam. Jadi perbuatan kita saat mendambakan mimpi sesuatu itu mencerminkan. Kalau teman-teman yang mungkin berasal dari ekonomi yang sulit, saya cukup relate. Pengen punya mimpi jadi apa? Cari tahu, googling gitu. Tanya sama teman, beli bukunya, cari tahu beasiswa. Gitu, bawa dalam diri, tiap ketemu orang, apa kabar? Saya itu cerita, saya itu lagi mau kerja gini-gini, saya lagi mau gitu. Saya tahun depan akan produksi film pertama saya yang berdiri di atas PH saya sendiri. Cari investor sendiri. Susahnya minta ampun, karena saya nggak punya network apa-apa. Ya udah, modalnya doa, iman, percaya. Awal tahun 2023, saya dapat remanya Tuhan begini, jalan aja jangan takut. Hai, saya Yandi Lawrence. Sama seperti kamu yang pernah merasakan overthinking, cemas, dan khawatir akan masa depan, saya juga pernah mengalami proses yang sulit dan menyakitkan. Terutama waktu dulu papa saya meninggal, sehingga kondisi ekonomi keluarga saya waktu itu sangat terpuruk. Nah, oleh karena itu saya mau ngajak kamu untuk punya support system yang mau ada buat kamu. Kalau kamu ada masalah, jangan dipendam sendirian ya. Kamu bisa langsung curhat dan hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini karena ada program Super Youth dan layanan konseling CBN yang mau jadi sahabat untuk kamu. Intinya kita tidak mungkin bisa hidup dengan baik sampai pada kekekalan kalau nggak ditolong sama Tuhan Yesus. Saya yakin semua orang pernah buat salah dan kadang-kadang yang paling menghambat gini, yes, Yesus Kristus itu juru selamat, aku tahu Kak, aku tahu Mas, tapi kayaknya tidak buatku, dosaku terlalu besar. Saya yakin tidak ada dosa yang, sebenarnya dosa besar dan dosa kecil kan sama-sama gak selamat ya, kalau di luar Tuhan. Dosa Petrus tuh gede banget loh, menyangkal Kristus. Itu kayak deklarasi Yesus bukan Tuhan gitu. Dan Petrus itu sudah diperingatkan. Kan waktu orang ini akan mengkhianati aku. Lalu Petrus bilang di perjamuan kalau gak salah, Tuhan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus jawab direct banget, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan nyangkal aku. Udah diperingatkan. Lalu kejadian disangkal beneran. Jadi Petrus itu susah banget loh. Kadang gini, jadi Yudas itu lebih gampang. Karena keputusan Yudas itu menservis perasaannya. Saya tidak mengecilkan depresinya Yudas ya. Kalau saya di sana juga saya nggak tahu saya survive apa enggak. Tapi Yudas kan memilih untuk menarik diri, berbuat salah lalu menarik diri. Aku nggak layak. Dia nggak ngumpul sama teman-temannya, mikir-mikir sendiri, menciptakan konsekuensinya sendiri, gantung diri. Maaf ya kalau saya bahasnya agak sensitif. Nah, Petrus itu memilih pilihan yang menurutku lebih sulit, tapi lebih bertanggung jawab. Waktu dia buat salah, dia memilih buat stay. Berapa banyak orang buat salah terus pilihannya pindah gereja,
keluar komunitas. Petrus mengambil pilihan yang sulit, aku stay. Kebayang gak Petrus selama 3 hari itu ya? Sebelum tahu Yesus bangkit, kalau nongkrong tuh pasti ada temannya yang, dengar-dengar Petrus kemarin nyangkal ya, jangan orangnya di sini. Terus Petrus kayak, iya nih gak enak ya gitu. Terus kalau dia dengar ayam berkokok kan dia ingat tuh pesannya. Tersiksa banget dan jahat banget. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan waktu Yesus muncul. Tahu gak kejadiannya yang Petrus lagi di atas kapal, Yesus muncul di darat dari jauh. Kalimat pertamanya apa? Bukan, hai bertobatlah, aku sudah datang. Enggak, kalimat pertamanya, Hai anak-anak, apakah kalian punya lauk pauk? terus mereka kan Petrus dan yang lain masih nggak kenal itu siapa ya. Nggak punya, coba tebarkan jalamu di samping kanan. Terus ditarik, nggak bisa lagi diangkat kan. Langsung Yohanes tahu bahwa itu Tuhan. Kenapa dia tetap melakukan mujizat? Mujizat Tuhan Yesus yang di kapal yang terakhir itu buat apa sih? Apakah Yesus show off? Menurutku enggak sih, nggak butuh show off. Yesus itu kalau kamu belajar penulisan film ya, ada namanya meet cute, pertemuan yang manis. Untuk kasih tahu bahwa aku Yesus. Yesus tuh memilih cara mengingatkan murid-muridnya, bagaimana dulu kita berjumpa dengan kamu Petrus. Itu kan cara Petrus dulu dijumpai. Suruh tebar jala, tarik gak muat. Lalu jadi penjala manusia. Hanya supaya hatinya Petrus tuh merasa, ya ampun ini Yesus yang pertama kali aku jatuh cinta dulu. Lalu dia berenang, lompat turun dan ceritanya adalah sejarah. Lihat bagaimana effort Yesus itu mau samperin ke Petrus orang yang justru jahatin dia. Kamu tahu gak sih analogi orang pulang dari bandara jauh? Saya punya teman nih, pulang dari bandara, keluarganya nyambut pakai kostum T-Rex. Anaknya, istrinya semua pakai kostum T-Rex, gitu. Karena sayang banget sama orang ini. Nah, effort untuk menyambut seseorang karena kita sayang, itu mencerminkan cintanya kan. Nah, effort Yesus itu tuh kasih mujizat, manggil dia anak. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana tentang juru selamat? Teman-teman, kalau ngerasa I'm not good enough untuk sama Yesus, udah deh lihat Petrus deh gitu. Menyangkal tuh udah tiada duanya sih. Dan kalau ada mau adu-adu gedean dosa juga, ya udah dosa besar, dosa kecil, sama-sama gak masuk surga. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan untuk menyambut Petrus. Dia itu juru selamat untuk kita, yes. Tapi juga di saat yang sama, Bapak yang ngerti banget, oh kalau approach Petrus, caranya harus gini, ingatkan dia dulu kita meet cute-nya gimana. Oh kalau jangkau Yandi, caranya harus gini. Dia personalize gitu, customize setiap orang, diselamatkan, plus dengan pendekatan yang sangat spesifik untuk mendekati perasaan dan jiwa kita. Gitu. Jadi kayak kita punya Tuhan dan juru selamat sepeduli itu, percayalah setiap kali kamu pikir dosa dan kesalahanmu terlalu besar, Tuhan itu gak pernah offended. Tuhan tidak pernah offended sama dosa kita. Percayalah. Sebutkan apa saja mujizat yang Yesus lakukan yang tertulis dalam Alkitab. Mujizat pertama Tuhan Yesus yaitu air menjadi anggur. Jadi waktu itu tuh ada pernikahan di Kana ya. Pernikahan di Kana itu mereka kehabisan anggur. Padahal kan dulu itu kalau misalkan lagi pernikahan itu kayak harus ada anggur supaya kelihatannya kayak pestanya tuh megah. Terus habis itu ibunya Yesus kayak cerita ke Yesus. Habis itu Yesus datang bawa banyak bakul air. Habis itu dia berdoa. Habis itu dia kasih mujizat, itu airnya berubah jadi anggur. Menyembuhkan orang lumpuh sehingga ia bisa jalan. Ini ada orang sakit yang lumpuh, dia tuh begging kepada Yesus untuk bantu dia. Ia ingin ke sungai, ke sungai. Terus Yesus bilang, ayolah bangun dan percaya. Dan akhirnya dia memang benar-benar bangun. Membangkitkan Lazarus yang udah mati. Itu kalau nggak salah ceritanya tuh, Yesus punya teman, terus saudaranya meninggal dunia itu si Lazarus. Tuhan Yesus datang untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Kalau buat aku secara pribadi, Yesus itu sahabat, temen deket banget sih jatuhnya. Kayak in my darkest moments, di saat-saat tergelap, di saat-saat dimana aku ngerasa aku duduk sendirian di ujung dengan orang-orang yang begitu ramai dalam kehidupan dan lingkungan aku. Di saat aku merasa benar-benar capek, bahkan even burn out, Yesus tuh ada di samping aku. Nah, Tuhan Yesus tuh banyak hal bagiku. Untuk aku dia juru selamat, tetapi dia itu juga tempat untuk setiap kali aku berdoa, aku mengutarakan perasaanku ke dia. Pemenang ujian nasional Super Youth hari ini adalah tim cewek.
Jangan lupa nonton YouTube channelnya superyouth.id. Subscribe ya. God bless you.